cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna hawla linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Sahabat saya, Bapak Ustadz Soman RAG MSD, mohon maaf, yang saya cintai, baru saja beliau katakan baru pulang menuntut ilmu. Kalau lagi kita menuntut ilmunya di Gua Hiro, beliau entah di Gua mana, universitas mana. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini saya dipertemukan kembali dengan Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang saya banggakan, ahli ilmu, ahli ibadah, mudah-mudahan menjadi ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Karena kan ada peribahasa, barang siapa yang bergaul dengan tukang api, mungkin tukang las kalau sekarang istilahnya, maka dia akan terpersik api sekalipun dia bukan tukang lasnya. Barang siapa yang bergaul dengan pedagang minyak wangi, maka dia akan terbawa wangi walaupun tidak beli. Karena apa? Karena tukang minyak wangi suka mengoles-oleskan biar kita beli, betul kan? Akhirnya kita beli kagak, wangi iya. Artinya apa? Barang siapa yang bergaul dengan makom-makom yang mulia, masjid, majelis ilmu, para ulama dan orang-orang sholihin, insya Allah kita terbawa ke sana. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimahullah, pada saat ini, kenapa saya tadi memakai pembukaan suratul Isra? Karena pada saat ini sudah masuk bulan yang ke-7. Sudah ke-7 apa berapa? Ke-5. Sekarang bulan berapa? Bulan ke-5 ya. Bulan ke-5 hitungan Al-Masih. Itu penting Bapak Ibu rahimahullah. Karena siapa lagi yang akan memuliakan, yang mengingat-ingat kecuali kita. Tidak mungkin orang Yahudi, tidak mungkin orang Nasrani. Mereka lebih mempopulerkan tahun mereka, insya Allah. Nah, sekarang sudah masuk ke bulan yang ke-7, yaitu bulan Rajab. Di dalam hitungan tahun kita, bulan Rajab ada satu peristiwa yang ingin kita bahas. Tapi bukan soal Isra dan Mi'rajnya. Saya yakin Bapak Ibu sudah lebih paham daripada kita, daripada saya. Akan tetapi refleksinya yang terpenting. Karena apa? Karena mungkin kita tidak bisa melaksanakan peristiwa yang seperti beliau, akan tetapi kita mengambil ibroh, pelajaran, refleksi dalam kehidupan
kehidupan kita. Itu yang penting bagi kita. Hoyong-hoyongan Isra Miraj mungkin mau dikabul Allah, mungkin karena belum makomnya seperti beliau kita ini. Akan tetapi apa refleksinya, barangkali kita bisa mengambil hikmahnya dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Insya Allah nanti ada fotokopian. Bapak Ibu rahimahullah, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari peristiwa beliau Isra dan Mi'raj beliau menuju kepada makom yang tinggi? Rasa-rasanya kita masih berat untuk melakukan itu dan tidak mungkin rasanya seperti tahap dan tingkat beliau. Tapi bagaimana kita mengambil hikmah dan pelajaran dari peristiwa itu di dalam kehidupan kita? Ada satu peristiwa penting yang menjadi bekal untuk bisa silaturahmi bagi kita, yaitu pelaksanaan sholat. Berapa waktu Bapak Ibu sekalian? 5 yang awalnya adalah 50 waktu. Itu hasil negosiasi dengan para sepuh, para pilih sepuh beliau di langit pertama sampai langit ke-7. Hasil negosiasi. Alhamdulillah saran dan nasihat pilih sepuh, terutama Sayyidina Ibrahim Nabiullah, beliau lancar sampai 5 waktu. Alhamdulillah. 5 waktu saja, di tempat lain banyak yang kedodoran. Apalagi kalau sehari semalam 50 waktu. Awalnya 50 waktu, benar? Kalau 50 waktu saya bisa nggak kebayang gitu. Dari rumah ke kantor, Ustaz, sholat. Dari kantor yang dosen Pak Somad ini baru ngajar 1 materi, sholat lagi. Sudah istirahat pertama, sholat lagi. Istirahat kedua, sholat lagi. Istirahat nanti pulang kantor sebelum makan, sholat lagi. Setelah makan, sholat lagi. Setelah istirahat siang, sholat lagi. Itu waktu berapa? Ada 10? Belum. Ini 50 waktu. Subhanallah. Rasa-rasanya banyak orang yang tidak akan kuat. Maka kata pilih sepuh beliau Nabi Ibrahim, umatmu wahai anakku. Ini karena pilih sepuh beliau Nabi Adam itu bilang anak kepada beliau. Tidak akan kuat. Tidak akan kuat. Maka menghadaplah kepada Roh Qadirul Jalil, kata pilih sepuh. Bolak-balik akhirnya menjadi 5 waktu. Alhamdulillah. Itu cukup bagi kita. Sesuai dengan kemampuan kita, sesuai insya Allah. Itu pun masih banyak mereka yang kadang-kadang sholat subuh itu masih berat. Ada yang melaksanakan sholat 5 waktu secara kualitas masih berat. Maka di dalam Al-Quran, innaha lakabiratun illa ala khashiin. Kuantitas saja tidak cukup rupanya, tapi juga kualitasnya. Apa yang maksud kualitas? Khashiin. Itu yang dimaksud. Nah, kita tidak akan bicara sholat. Ya, kita astagfirullah khairan. Mereka sedang melakukan ibadah juga. Ibadah, jangan kira nikah itu ibadah. Nikah itu ibadah. Malah tidak ada ibadah yang paling nikmat kecuali tidak ada ibadah yang paling nikmat kecuali nikah. Coba tahajud nikmat nggak? Wah, tutup. Saum lapar. Ibadah yang paling nikmat menurut guru saya adalah nikah. Yang nikah namanya unggul, rumah tangga mah abot kita. Nikah namanya unggul kalau pertama dia mah. Bapak Ibu rahimahullah, apa refleksinya? Kalau kita bicara tentang refleksi, tentu ini dampak terhadap kehidupan kita, Bapak Ibu rahimahullah. Atas peristiwa yang terjadi di zaman Rasulullah
itu menjadi rule, menjadi aturan di dalam kehidupan kita. Ada 17 peristiwa yang diperlihatkan oleh Allah kepada beliau, yang itu bisa menjadi gambaran dari seluruh kehidupan kita. Bapak Ibu rahimahullah. Saya pernah berdiskusi dengan salah seorang guru, seorang kiai. Jangan-jangan gambaran yang 17 itu adalah gambaran dari simbolitas kita melaksanakan sholat sebanyak 17 rakaat. Saya cantumkan ini terlewat 1, hanya 16. Bapak Ibu rahimahullah, apakah itu ada dalam Al-Quran? Allah katakan di dalam ayat pertama, linuriyahu min ayatina, aku perlihatkan kepadanya sebagai tanda-tanda kebesaranku, kata Allah. Aku perlihatkan kepadanya, saya ulangi, aku perlihatkan kepadanya sebagai tanda-tanda kebesaran kami. Nah, ini anggap saja iklan ya. Iklan. Jadi kita bersaing, sama-sama ibadah. Allah katakan sekali lagi, aku perlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, innahu huwas samiul basir. Di antaranya ketika Rasulullah Mi'raj, yang benar Mi'raj. Nah, yang kedengaran setiap hari sih Mi'raj ya. Orang kayak Isra Mi'raj, betul nggak? Jarang orang bilang Isra Mi'raj. Yang benar sebetulnya Mi'raj sebetulnya. Tapi tidak apa-apa. Diperlihatkan kepada beliau sebagai tanda-tanda keagungan beliau untuk pelajaran bagi kita dalam kehidupan sehari-hari. Ada 17 peristiwa. Wallahu a'lam, apakah itu simbolitas gambaran dari sholat kita yang per 1 kali rakaatnya itu adalah punya peran di dalam kehidupan. Yang pertama, beliau diperlihatkan oleh Allah, di antaranya beliau diperlihatkan dengan orang yang sedang bercocok tanam dan ada berbagai keanehan di dalam cocok tanam itu. Tidak biasanya. Kalau cocok tanam itu biasa, ini ada hal yang tidak biasa. Satu kali menanam dan pada saat itu pun panen, dan panen yang luar biasa. Itu yang pertama. Sebetulnya itu tidak aneh. Tapi yang aneh adalah apa refleksinya? Kenapa bercocok tanam pada saat itu dan dituai pada saat itu, dan beliau menuai dengan hasil yang luar biasa? Keanehan itu ditanya oleh beliau kepada malaikat Jibril, ini gambaran apa orang yang seperti itu? Kata Jibril, ya Rasulullah, ini adalah gambaran orang-orang yang ikhlas di dalam beribadah, di dalam bersedekah dan mengeluarkan harta bendanya. Nah, di dalam kehidupan kita bicara ikhlas itu sudah merupakan makhluk yang langka. Jujur saja, orang bersedekah, apalagi sekarang ini ada sedekah politik. Pernah mendengar sedekah politik? Belum. Kalau belum saya terangkan. Kalau sudah tidak usah. Apa itu sedekah politik? Nah, kalau orang bersedekah itu harus langsung dapat imbalan, kata Pak Somad, harus dapat imbalan. Itu namanya sedekah politik, tapi di luar negeri, bukan di Indonesia. Nih, tapi coblos saya. Akhirnya ganjarannya lebih besar dia daripada yang disedekahkan. Dapat
memberi 100 juta dapatnya 1 miliar. Itu di luar negeri kan begitu. Itu sedekah politik namanya. Setelah sedekah apa? Hubungi media massa. Saya sudah nyumbang masjid 1 miliar, saya sudah nyumbang pesantren dan sebagainya, dengan harapan apa? Tanyakan saja pada yang bersedekah. Nah itu langka sekarang. Maka lebih bangga saya, lebih luar biasa kepada Bapak Ibu sekalian yang bersedekah tanpa ada embel-embel apapun. Itu diibaratkan ketika Rasulullah Mi'raj bagaikan orang yang menanam lalu dia panen, dan panennya luar biasa tanpa harus menunggu waktu. Itu digambarkan seperti itu. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian termasuk golongan yang pertama ini. Amin. Yang kedua, Rasulullah pada saat itu diperlihatkan oleh Allah linuriyahu min ayatina. Pada saat itu Allah memberikan gambaran kepada beliau dengan gambaran yang luar biasa, yaitu apa? Memberikan harum-haruman kepada beliau, memberikan satu gambaran bau harum yang sangat luar biasa, yang ternyata ditanyakan kepada malaikat Jibril, ini bau harum apa Jibril? Kata Jibril, ini adalah gambaran salah seorang hamba Allah yang ridho berjihad di jalan Allah untuk menegakkan, menolong agama tauhid. Ini juga termasuk makhluk yang langka. Kalau mengejar, kalau membela agama tauhid biasanya banyak masalah. Banyak masalah. Di luar negeri banyak orang-orang yang dikejar-kejar karena ingin menegakkan agama tauhid yang murni di luar negeri. Alhamdulillah di kita ini sudah aman, sudah nyaman. Dakwah kemana-mana bebas ya, Ustaz ya. Dakwah kemana-mana bebas. Di luar negeri kalau orang ingin menegakkan ajaran agama tauhid yang murni, itu harus berhadapan dengan penjara, harus berhadapan dengan tiang gantungan, harus berhadapan dengan moncong senjata di luar negeri. Di kita alhamdulillah bebas dakwah. Saya bebas, Ustaz Somad bebas. Mau kemana pun silahkan dakwah. Coba di luar